Apa saja highlight dari Battle Through the Heavens episode 4? DT. Xiaoyan baru saja tiba di Black Corner Domain. Berhubungan dengan beberapa rahasia tentang Yao Lao. Sangat disayangkan bahwa kekuatannya saat ini terlalu kecil. Yao Lao tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak. Keyakinan untuk menjadi lebih kuat di hati Xiaoyan. Lot lelang kota segel hitam. Itu disiapkan khusus untuk Xiaoyan. Keterampilan bertarung tubuh tingkat bumi. Ramuan obat kelas 7, dan sisa-sisa api iblis teratai murni. Semuanya adalah harta yang membuat mata Xiaoyan panas. Meskipun sumber keuangan Xiaoyan sangat sedikit, dia tidak mengambil gambar. 3 harta dibagi oleh 3 kekuatan utama. Tapi klan darah yang arogan dan mendominasi mencegat di tengah jalan. Merampok segalanya. Itu menyelamatkan Xiaoyan banyak hal. Sekarang, dia hanya perlu menyelesaikan Fan Ling. Xiaoyan mengikuti sepanjang jalan. Tetapi sosoknya akhirnya terungkap. Tapi dia tidak akan bersembunyi. Mengambil keuntungan dari fakta bahwa Master Sekte Darah Fantu diseret oleh rumah ular surgawi. Xiaoyan harus bertarung dengan cepat. Fan Ling memiliki budidaya duling. Dia tidak mengambil Xiaoyan, yang hanya seorang dosi besar. Di matanya sama sekali. Jangan biarkan para tetua sekte mengambil tindakan. Biarkan saja dia berdiri di samping. Inilah yang diinginkan Xiaoyan. Kaki Fan Ling tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Tubuh menyerang Xiaoyan seperti bola meriam. Bilah tajam di tangannya membawa cahaya dingin yang ganas. Xiaoyan tidak menghindar. Pegang penggaris berat Suan dengan kedua tangan. Dan tebas dengan kaki di udara. Jeritan logam yang melengking bergema di seluruh medan perang. Di mana ia bertabrakan, Mars terpancar. Xiaoyan dan Fan Ling sama-sama mundur beberapa langkah. Orang ini sangat kuat. Fan Ling merasakan mati rasa di lengannya. Segera singkirkan penghinaan. Di antara telapak tangan, ada kabut darah tebal. Dia ingin menggunakan metode rahasia Sekte Darah. Menguras darah Xiaoyan sendiri. Anak kecil, hati-hati. Suara Yao Lao tiba-tiba terdengar. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, tidak ada banyak peluang untuk menang melawan pembangkit tenaga listrik duling yang sebenarnya. Sudut mulut Xiaoyan naik sedikit. Belum tentu begitu. Api biru menyembur keluar dari tubuhnya seketika. Kedua telapak tangan terbungkus dalam nyala api yang didorong ke depan. Pada saat ini, Xiaoyan menjalankan 3 transformasi misterius api surgawi. Kekuatannya meroket seketika. Momentumnya tidak lebih lemah dari Fan Ling. Keempat telapak tangan bertabrakan. Dan jeritan melengking datang dari kabut darah. Api? Sial, kamu benar-benar memiliki api khusus. Api khusus memiliki pengendalian yang kuat pada latihan Sekte Darah. Ditambah dengan peningkatan 3 transformasi misterius api surgawi. Fan Ling langsung diledakkan ratusan meter jauhnya. Membanting ke pohon. Penatua Sekte Darah melihat situasinya buruk. Segera melangkah maju untuk melawan Xiaoyan. Biarkan Fan Ling segera kabur. Mereka hanya perlu menyeret Fan Lao untuk mendukung. Maka akan aman. Bagaimana bisa Xiaoyan membiarkan Sekte Darah mendapatkan keinginannya? Meskipun tidak mungkin untuk menyingkirkan perjuangan para tetua Sekte Darah untuk sementara waktu. Tapi dia mengayunkan tangannya. Cahaya 7 warna keluar dari lengan baju. Langsung menembus dada Fan Ling. Sebelum Fan Ling jatuh, dia hanya melihat seekor ular putih kecil yang aneh. Xiaoyan dengan cepat menyelesaikan anggota Sekte Darah lainnya. Setelah melepas cincin penyimpanan Fan Ling, dia pergi dengan cepat. Yao Lao sudah merasakan napas Fan Lao. Beraninya Xiaoyan berhenti untuk lebih. Ketika Fan Lao bergegas ke medan perang, dia hanya melihat situasi tragis di seluruh tanah. Meskipun dia melewati metode rahasia Sekte Darah, melihat beberapa cuplikan pertempuran. Tapi Xiaoyan selalu mengenakan jubah hitam. Api Qian juga menyelimutinya. Fan Lao tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Pada saat ini, Xiaoyan sudah menyembunyikan napasnya. Dan membersihkan jejak di sepanjang jalan. Dia bersembunyi di tebing yang sepi. Xiaoyan mengeluarkan barang-barang di cincin penyimpanan Fan Ling. Dan tertawa terbahak-bahak. Saat membuka kotak obat yang berisi pil Yin Yang Xuanlong. Dia tidak bisa menahan diri untuk menelan seteguk air liur. Makan, biarkan itu tidak aman. Yao Lao tiba-tiba mendesak Xiaoyan. Xiaoyan jelas bingung. Apakah begitu biasa untuk meminum pil pesanan ke-7? Tapi sikap Yao Lao menjadi sedikit tidak sabar. Berhenti bicara omong kosong, makan. Xiaoyan tidak bisa menahan tawa pahit, dan hanya bisa melakukan apa yang dikatakan Yao Lao. Dia dengan gugup mengeluarkan pil obat.
Setelah ragu-ragu selama beberapa detik, dia akhirnya menelan. Xiaoyan menutup matanya dan menunggu kekuatan obat meledak. Tubuh tidak merespon. Pil Yin Yang Xuanlong sialan ini bukan palsu kan? Yao Lao menjelaskan. Pil Yin Yang Xuanlong bukanlah obat mujarab untuk meningkatkan duki. Efek terbesarnya adalah patah dan berdiri. Itu hanya akan aktif ketika Anda berada di ambang kematian. Tapi ada manfaat lain. Orang yang mengambilnya memiliki kesempatan untuk mewarisi sebagian energi naga dari eliksir. Xiaoyan berada di bawah bimbingan Yao Lao. Mulai lari liar dendam di tubuh. Dia ingin menemukan jejak roh naga itu. Ketika tubuhnya akan mencapai batasnya, energi aneh terlempar keluar dari meridian. Langsung ke tenggorokan Xiaoyan. Xiaoyan mengaum tanpa sadar. Monster di seluruh aliran gunung langsung sunyi. Energi naga ini bisa membuat Xiaoyan mengirimkan serangan sonik. Efeknya terhadap tubuh jiwa istana jiwa bahkan lebih baik. Yao Lao harus mengagumi keberuntungan Xiaoyan. Venerable Win tidak memiliki berkah seperti itu saat itu. Tapi Xiaoyan tidak bisa tidak penasaran. Mengapa Yao Lao tahu betul tentang Pil Yin Yang Xuanlong? Yao Lao terdiam beberapa saat. Akhirnya dia mengatakan beberapa kebenaran. Formula Pil Yin Yang Xuanlong ini awalnya dibuat olehnya. Selain dia, hanya murid pertamanya, Han Feng, yang bisa memperbaikinya. Yang diambil oleh Xiaoyan pasti berasal dari tangan Han Feng. Namun Yao Lao tidak memberitahu Xiaoyan lebih banyak tentang keluhannya saat itu. Xiaoyan merasakan emosi Yao Lao dan tidak bertanya lagi. Dia melanjutkan menuju Canaan Choleje. Setelah 3 hari bepergian, Xiaoyan akhirnya tiba di akademi. Ujian untuk kualifikasi pengadilan dalam telah dimulai. Sun Er dengan mudah mengalahkan lawannya. Dan pertempuran berikutnya adalah antara Xiaoyan dan Sue Beng. Sun Er sudah mendaftar untuk Xiaoyan sebelumnya. Semua orang bertanya-tanya apakah Xiaoyan akan absen. Sesosok jatuh dari langit, menyebabkan asap besar. Xiaoyan akhirnya kembali. Akademi Kanaan akan sangat meriah.